Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang lagi heboh dibicarakan di media sosial teman-teman sekalian, di mana ada berita hoax yang dibuat oleh Kandrun ya. Ya katakanlah seperti Kainama, Ustadz Agustan, juga ada dari Ayah Sofia, kemudian dari channel siapa lagi ya, Goldian Simbolon teman-teman sekalian yang mencuri marga Batak saat itu, dan beberapa lagi channel-channel yang lain yang membahas tentang itu bahwa tanggal 25 Desember itu hari mualaf nasional gitu ya. Itu disebutkan sebagai hari mualaf gitu lah, untuk menggantikan bahwa itu hari Natal ya, tanggal 22 Desember adalah lahirnya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus gitu. Lalu mereka ganti itu sebagai hari mualaf sedunia kali ya bahasanya itu. Teman-teman, ini ternyata hoax. Semuanya ini hoax. Mereka hanya mimpi supaya memang orang itu ya ternyata Islam ini semakin hari berkembang, orang-orang Kristen ya jadi mualaf gitu, masuk ke agama Islam dan macam-macam teman-teman sekalian. Jadi ini ternyata hanya hoax. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, di Timur Tengah saja udah begitu banyak ya orang-orang Islam yang masuk ke Kristen. Bahkan jangan jauh-jauh, di Indonesia saja itu banyak umat Islam yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mau lihat buktinya? Mari kita buktikan teman-teman sekalian apa yang dikatakan oleh Ustadz yang berikut ini. Jadi saya dengar dulu di daerah Sitiarjo, daerah Malang-Malang pesisir sana, itu ada masjid dulu, sekarang sudah nggak ada. Dengan harapan nanti mereka juga dari tim misionaris, dulu di Malang ada masjid dulu. Kira-kira 20 tahun lagi targetnya nanti sudah nggak ada. Seperti di Spanyol. Di Spanyol dulu ada masjid, ada orang-orang sholat dulu, tapi dulu. Apakah itu yang akan terjadi di kota Malang? Bahkan banyak teman-teman saya di kota Malang malah nggak tahu ada orang bangun gereja di kota Malang. Jauh-jauh dari Jakarta. Bukan Jakarta, tepatnya dari Timur Leste, kan dia orang Timur Leste, suaminya orang Timur Leste, mungkin dua keluarga negaraannya. Nah, ini keprihatinan kita. Mau sampai kapan kita ini dihabisi? Katanya kita mayoritas, tapi seperti buih di lautan. Faktanya di Malang sedikit demi sedikit mulai merambah dan makin banyak yang darah Kristen. Ya, teman-teman sekalian, ini bukan saya yang menyampaikan hal ini loh, tetapi dari seorang muslim sendiri yang mengatakan demikian. Ternyata begitu banyak orang-orang yang murtad dari Islam masuk ke agama Kristen. Dan ini bukan hoax. Kalau mereka katakan bahwa tanggal 25 Desember itu hari mualaf sedunia atau hari mualaf nasional ya untuk Indonesia misalnya, itu semua bohong teman-teman sekalian. Ini mereka hanya menghibur diri sendiri ternyata. Kalau Ade Armando bilang ya, karena Ade Armando teman-teman sekalian dia mengecam ya apa yang dituliskan itu bahwa tanggal 25 Desember adalah hari mualaf ya sedunia. Maka dia katakan Ade Armando itu sebenarnya itu kedunguan gitu ya. Yang mengatakan demikian adalah orang-orang dungu, ya orang-orang tak waras gitu. Ya, jadi secara tidak langsung para Ustadz Kandrun yang mengatakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari mualaf nasional, maka itu sebenarnya mereka lagi dungu. Ya, lagi nggak waras teman-teman sekalian. Jadi memang saya akui cita-cita daripada para Kandrun dan Ustadz-Ustadz Kandrun seperti Agustan, Kainama,
Dondi Tan, ya Ustaz Yusuf, ya Irene Handono, ya Bangun Samudra, Ustaz Nandar, Goldian Simbolon, gitu ya. Ada Kaf Media Channel, banyak sekali channel Muslim tuh. Memang mereka punya pengharapan supaya Indonesia ini bisa diislamkan semua. Ya, agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, mereka mau agar ini secepatnya ganti agama jadi Islam, maka mereka akan semangat dan saya yakin mereka juga akan berhenti untuk menghujat, mereka berhenti untuk maki-maki, mereka berhenti untuk demo-demo kalau semuanya itu. Tetapi hal ini teman-teman sekalian, sampai kiamat pun itu tidak akan pernah terjadi. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara Islam. Karena Indonesia tidak pernah dibangun atas satu agama, gitu. Kemerdekaan Indonesia tidak pernah dibangun dengan satu nama agama, yaitu agama Islam. Maka berhenti bermimpi, ya. Berhenti untuk menghayal gitu ya. Oh nanti suatu saat Indonesia ini akan menjadi negara Islam. Semua orang akan menjadi beragama Islam. Semua agama Kristen itu nanti akan benar-benar masuk Islam. Agama Buddha itu masuk Islam. Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen masuk Islam gitu. Berhenti deh ya. Saudara hanya mimpi saja di sana. Gitu. Karena pada kenyataannya semakin kekristenan dihujat, semakin kekristenan dibabat, itu semakin merambat teman-teman sekalian. Semakin banyak gitu. Dan banyak sekali orang yang sudah masuk ke agama Kristen. Dan saya ingat satu kata yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kacem. Bahwa suatu hari kelak itu ya Islam itu tinggal nama. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Namanya Muhammad Farijal, Muhammad Arif, Muhammad Khalid gitu misalnya. Muhammad siapa lagi ya. Jadi nama-namanya saja itu masih nama-nama Islam ya. Ibu Siti Hafijah gitu ya. Ibu Aisyah gitu. Mereka punya nama-nama Islam gitu. Tapi hanya nama. Mereka sudah agama Kristen. Ya. Bagaimana kita untuk buktikan hal ini? Bukan saya yang berkata demikian teman-teman sekalian. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir yang ada berikut ini. Yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah apa itu, Bu? Pemurtatan merajalela. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Di pacuan kuda itu, sarjana UNJ bisa mengatakan seperti itu. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kondisi akidah kita lemah. Ya, teman-teman sekalian, itulah dari Ustadz Munjir ya. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang memberikan keterangan ya. Termasuk almarhum Insa Mugoginta pada waktu itu juga menyatakan demikian. Bahwasanya ada begitu banyak orang Islam di Indonesia ini murtad dan masuk ke agama Kristen. Ya, mereka murtad bukan ke agama lain. Sedikitlah bisa dihitung. Tetapi rata-rata ketika mereka keluar dari Islam, mereka masuknya ke agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, ada satu data lagi. Ada satu data yang membuktikan lagi nih ya. Bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari mu'alaf sedunia atau nasional misalnya khususnya Indonesia. Itu hoax ya. Sebagai bukti lagi. Begitu banyak ya di Malang, bahkan di Surabaya, dan di mana-mana di pelosok negeri ini teman-teman sekalian banyak umat Islam memeluk agama Kristen. Oleh karenanya sebagai bukti mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dan salah satu Ustadz yang ada berikut ini. Maksudnya apa? Bahwa setiap tahun ini viral banget, setiap tahun 2 juta muslim murtad dibaptis. Haleluya. Ini viral nih Ustaz. Ini viral. Ustaz pernah baca? Saya kaget begitu dengar ini, saya kaget sekali. Jadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun.
Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun, menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan dan memang faktanya ya kita lihat. Haleluya. Masa kejayaan Islam pernah mencapai rekor angka mendekati 95%, kemudian turun ke 90%, lalu turun ke 88%, dan sekarang menjadi 82%. Itu artinya jumlah penduduk Islam di Indonesia menurun selama 10 tahun ini secara persentase. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat diklasifikasikan mencapai 270.626.000. Nah, jadi gimana teman-teman sekalian? Masih percayakah ketika dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari atau tanggal mualaf se-dunia, mualaf se-Indonesia misalnya, ya? Dengan adanya bukti-bukti semacam ini, kita bisa pastikan, kita bisa simpulkan bahwa apa yang diiming-iming ya, ini sebenarnya hanya iming-iming teman-teman sekalian, hanya mimpi para ustadz-ustadz kandrun yang penghujat Roh Kudus, penghujat kekristenan, penista agama ini. Mereka hanya bermimpi teman-teman sekalian. Jadi kita sudah membuktikan, kita sudah juga berikan datanya, bukan dari kita ya yang hitung-hitung datanya, tapi mereka sendiri dari Muslim. Seperti yang kita lihat di video-video tadi. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya video kali ini sampai di sini. Dan biarlah video ini teman-teman share ke media sosial kalian agar banyak orang tahu dan tidak tertipu dengan aksi ya hari mualaf sedunia itu ya. Oke teman-teman, saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.